Dan manusia akan dikejutkan, kata Rasulullah, dengan ditemukannya gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak, di wilayah yang dilalui oleh sungai Efrat. Ketika emas itu ditemukan, nanti seluruh lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka pergi ke Irak, dan mereka bertempur, berperang, memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana, kata Rasulullah, akan mati terbunuh 99 lelaki. Satu cuma yang boleh hidup. Setiap mereka berharap semoga satu orang yang hidup itu dialah orangnya. Kiamat tidak akan terjadi, kiamat tidak akan berlaku sampai terlebih dahulu sungai Efrat di Irak mengering. Di Timur Tengah itu ada 3 sungai paling besar: Nil, Tigris, dan Efrat. Kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Efrat di Irak mengering. Sungai Efrat ini ulunya adalah di Turki, lehernya Syria, bodinya di Irak, dan ujungnya atau ekornya adalah di Iran. 4 negara. Bodinya ada di Irak. Mari kita lihat. Bulan Februari 2013. Sila dicatat, nak cek di Google pun boleh, ya. New York Times merilis pernyataan resmi dari para pakar dan ahli Amerika, peneliti dari Amerika, atas nama NASA, juga mengumumkan bahwa sungai Efrat sudah susut airnya 60%. Bulan berapa tadi? Februari 2013. Menurut pernyataan resmi yang dirilis di New York Times, NASA mengatakan, para ahli dan peneliti kami mengatakan, sungai Efrat sudah susut airnya 60%. 2014 sungai Efrat akan susut 100%. Ternyata March 2014 sungai Efrat setelah susut air, telah kering sekering-keringnya sampai hari ini di Irak. Sampai hari ini. Dan yang paling mengejutkan, ini kan hadis Nabi tadi, tidak akan terjadi kiamat sampai keringnya sungai Efrat di Irak. Dan manusia akan dikejutkan, kata Rasulullah, dengan ditemukannya gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak, di wilayah yang dilalui oleh sungai Efrat. Ketika emas itu ditemukan, nanti seluruh lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka pergi ke Irak, dan mereka bertempur, berperang, memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana, kata Rasulullah, akan mati terbunuh 99 lelaki. Satu cuma yang boleh hidup. Setiap mereka berharap semoga satu orang yang hidup itu dialah orangnya. Di hadis yang lain, Nabi tak inginkan ada umatnya yang ikut berperang ke Irak demi perebutan gunung emas itu di sana. Nah sekarang, George Walker Bush, masih ingat dengan makhluk yang satu ini? Masih ya? George Walker Bush, George Bush, sebelum dia digantikan oleh Barack Obama, masih sempat berpidato di depan Gedung Putih, dan pidato ini masih ada di YouTube. Apa kata George Bush? Satelit kita telah menangkap adanya potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polis dunia akan memastikan emas ini aman dari para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Wah, bahasanya macam dia bukan penjahat saja. Yang paling penting kita ingat sekarang, setelah kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di bumi Irak. Lihat hadis Nabi yang tadi yang saya baca. Tidak akan terjadi kiamat sampai keringnya sungai Efrat. Dan nanti manusia dikejutkan dengan penemuan gunung emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak yang nanti akan muncul. Karena sebuah hantaman, dia akan muncul. Ini rahasia kenapa bulan April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik
pasukan darat Amerika Serikat yang menyebar di seluruh negara-negara Teluk sejumlah 135.000 pasukan tidak jadi ditarik balik ke Amerika. Padahal Amerika Serikat sudah tak mampu lagi membiayai tenteranya yang ada di negara-negara Teluk. Tapi tetap dipertahankan. Ini sebabnya karena mereka melihat ada potensi emas yang sangat besar di Irak. Kemudian naiklah Donald Trump naik menjadi presiden. Donald Trump malah menambahkan lagi tambahan pasukan tentera-tentera Amerika, dikirim lagi lebih banyak menuju ke Irak. Masya Allah, sebenarnya Rusia, China, India, negara-negara blok timur semua tahu ada apa yang ada dalam kandung perut bumi Irak. Maka mereka semuanya sudah mulai mempersiapkan militer, mempersiapkan diri untuk perang besar. Dan Nabi berkata di akhir zaman, blok barat dengan blok timur akan bertembung perang besar. Dan kalian diajak oleh blok barat berdamai, lalu kalian memerangi blok timur, kalian akan dimenangkan oleh Allah, kata Rasulullah. Dan peperangan ini pemicunya sudah sangat banyak. Saudara-saudara hamba-hamba Allah, yang paling penting Sungai Efrat sudah kering, Gunung Emas dalam perut bumi Irak sudah diumumkan. Ini adalah hadis Nabi yang sahih. Macam mana kita nak menolak? Apalagi kalau kita berbincang perkara Dajjal. Masya Allah. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, NASA Amerika Serikat sudah mengumumkan ancaman bumi ke depan. Para pakar astronomi dunia sudah mengumumkan ada peluang bumi kita mengalami hantaman meteor. Sudah. Ini sudah kita lihat betapa dekat masanya. Nah, Dukhan akan disusul. Ini tanda besar kiamat pertama ya. Ini tanda besar kiamat pertama. Paling lama 3 tahun nih paling lama terjadilah tanda besar kiamat kedua. Tanda besar kiamat yang kedua paling lama 3 tahun saja jaraknya. Muncullah, lepaslah satu manusia dari keturunan Adam yang paling ditakuti dan dikhawatirkan kemunculannya oleh seluruh para nabi dan rasul. Manusia ini kelak akan menyebut dirinya adalah Tuhan. Dan dia diberi oleh Allah kemampuan di mana hanya Allah yang mampu melakukannya. Dia memiliki kekuatan sihir yang paling sempurna. Seluruh setan satu muka bumi akan tunduk kepadanya. Seluruh jin-jin penjahat akan berpihak kepadanya. Seluruh ahli-ahli sihir satu muka bumi sujud menyembahnya. 2/3 penduduk bumi nanti akan menyembahnya, menjadikannya Tuhan. Dialah Dajjal. Ini tanda besar kiamat yang kedua. Tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Tidak ada. Bahkan Imam Mahdi pun dikepung oleh Dajjal. Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi ini yang nanti akan memimpin fase kelima. Imam Mahdi kemunculannya pasca atau setelah Dukhan. Di sini Al-Mahdi. Al-Mahdi ini keturunan kandung Rasulullah SAW yang nanti akan lahir di Madinah Al-Munawwarah, kecil di Madinah Al-Munawwarah, remajanya di Madinah Al-Munawwarah, dewasanya di Madinah Al-Munawwarah, hidup di lingkungan ilmu dan ahli ilmu, sangat soleh dan sangat taat, ilmunya banyak. Al-Mahdi ini keturunan kandung Rasulullah dari Hasan bin Ali. Ya, akan tetapi ini kita tidak membahas Al-Mahdi malam ini. Sebagaimana kita juga tidak membahas Dajjal. Kita hanya menyebutkan selintas, ya. Oke, kaum muslimin. Halo. Jadi Imam Mahdi pun tak kuasa nak menghadapi Dajjal. Padahal Imam Mahdi sudah menaklukkan seluruh kota-kota dan negara-negara di muka bumi ini. Imam Mahdi sudah mempersatukan umat Islam satu muka bumi. Tapi Dajjal mengepungnya. Dan Dajjal siap untuk membunuhnya. Ketika itu, barulah Allah turunkan anti-Dajjal. Yang mampu menghabisi Dajjal. Yang mampu membunuh Dajjal. Adalah tanda besar kiamat yang ketiga. Dialah Isa alaihis salam. Isa alaihis salam. Jarak dari antara Dajjal dengan Nabi Isa hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu sahaja. Dan Dajjal pun
mati dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi bergabung dengan Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu seluruh Yahudi di muka bumi diberantas, dihabisi.